Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang membolos pada saat jam pelajaran sekolah. Kalian tahu gak sih, sering kali terjadinya kasus pada saat membolos pada jam pelajaran. Kalian mau tahu gak nih alasan saya memilih kasus tersebut? Yuk simak video berikutnya. Nah, kalian tahu gak nih kenapa alasan saya memilih kasus membolos pada saat jam pelajaran? Membolos pada saat jam pelajaran ini tentu sering dilakukan oleh dari beberapa sekolah. Dikarenakan para siswa biasanya ini cenderung tidak menyukai pelajaran tersebut atau mengantuk atau sekedar lapar. Biasanya mereka akan membolos ke kantin atau perpustakaan atau tempat beribadah untuk tidur ataupun makan. Tindakan ini karena sering terjadi pada saat guru tidak masuk ataupun guru tidak menegur mereka di saat mereka sedang membolos pada saat jam pelajaran, itu guru terkesan tidak menegur atau tidak peduli dengan tindakan para siswa tersebut. Biasanya dampak ini dikarenakan oleh para siswa ini karena ruang lingkup dari pertemanan mereka. Mereka biasanya ini berawal dari mengendap-endap dari keluar kelas atau meminta izin ke toilet atau lain sebagainya. Mereka meminta izin lalu mereka membolos begitu saja tanpa balik ke kelasnya lagi. Dan setiap masalah dalam membolos pada saat jam pelajaran itu akan tiba pada saat ketinggalan pelajaran. Itu mulai terbiasa ketika mereka ketinggalan pelajaran, dan berawal dari ketinggalan pelajaran tersebut, mereka akan memulai lagi nih menambah dengan beberapa menit ataupun lain sebagainya. Mereka akan terkesan cenderung tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah, ini bisa memberikan dampak pada akademik dari para siswa tersebut. Dikarenakan mereka ini sering membolos pada saat jam pelajaran, akan mengakibatkan kehilangan rasa minat belajar pada saat mata pelajaran tersebut. Misalnya pada saat mata pelajaran matematika, biasanya siswa-siswi ini cenderung pergi pada saat mata pelajaran matematika. Mereka entah pergi ke kantin ataupun ke musola atau ke perpustakaan dan lain sebagainya. Mereka ini rasanya semisalnya guru tersebut merasa tidak menyenangkan, mereka ini akan membolos nih. Mereka membolos lalu mereka akan mengulangnya lagi dan mengulangnya lagi seperti itu, dan terjadinya kehilangan minat belajar para siswa tersebut. Bila lalai konselor dalam menangani kasus ini, maka nanti akan menjadikan sekolah tersebut ini prestasinya menurun, kehilangan kepercayaan pada sekolah tersebut dan guru-gurunya nih, dari orang tua yang merasa tindakan akademik anaknya mereka ini menurun. Entah itu kehilangan minat belajar, faktor lingkungannya yang menurut orang tua itu tidak baik, dan lain sebagainya. Jadi kehilangan percaya diri orang tua terhadap guru-guru dan atau pihak sekolah ini menjadi menurun. Hal ini dikarenakan konselor ini lalai dalam menangani kasus tersebut. Entah itu tidak peduli dengan anak muridnya atau lain sebagainya. Biasanya juga konselor ini cenderung karena tidak mengenali para siswa tersebut. Jadi mereka ini cenderung terkesan tidak peduli dan tidak ingin mengikut campur atau mengikut sertakan dalam masalah tersebut. Kasus membolos pada saat jam pelajaran ini termasuk ringan dan berat. Bila para siswa ini membolos pada saat jam pelajaran satu kali atau dua kali, itu termasuk kasus ringan. Bila berkali-kali mungkin itu adalah kasus berat, dan konselor akan menindaklanjuti dengan surat pernyataan atau surat penyertaan khusus untuk para siswa tersebut supaya siswa tersebut tidak melakukan tindakan membolos lagi. Studi kasus ini saya lakukan dengan observasi bersama kelompok saya, yaitu melakukan wawancara dengan guru bimbingan konseling dari SMP 67 bersama Bu Evelyn. Nah, Bu Evelyn ini menceritakan bahwa bila anak yang terjadi atau melakukan tindakan
bolos pada saat pelajaran, biasanya mereka akan memberikan surat keterangan atau sanksi terhadap para siswa tersebut, atau mereka akan melakukan bimbingan konseling terhadap anak tersebut. Mungkin mereka akan melakukan konselor bersama anak tersebut, dari mulai mereka mengapa melakukan tindakan tersebut dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahpahaman antara konselor dan juga siswa ini, dikarenakan juga karena konselor ini hanya memihak dari satu pihak. Nah, misalnya dari satu pihak itu terdengar dari misalkan seorang murid yang mengadu atau mengadu domba dengan konselor dan para siswa tersebut. Nah, bila terjadi tersebut, konselor percaya dengan satu pihak saja, itu akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap konselor. Hal ini, setiap guru bimbingan konseling atau konselor ini harus menciptakan tujuannya untuk perkembangan setiap para siswa atau sekolahnya. Nah, mengapa harus terjadinya membuat tujuan umum dari bimbingan konseling ini? Dikarenakan untuk membantu individu mengembangkan potensi diri baik dalam aspek sosial, emosional maupun akademik. Misalnya, seorang siswa yang kesulitan belajar diberi bimbingan untuk meningkatkan keterampilan belajar dan meredakan kecemasannya. Biasanya juga terjadi ini pada para siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang menurun, atau tingkat individualnya ini, mereka ini terbilang introvert dan selalu mengandalkan diri sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Nah, karena ini tujuannya ini, kemandirian akan mengacu pada kemampuan individu untuk membuat keputusan dan bertindak tanpa tergantung pada orang lain. Jika ini tidak ditangani dengan tepat, siswa mungkin akan tergantung pada orang lain dan tidak mampu mengatasi tantangan hidupnya. Dengan tujuan tersebut, bimbingan konseling ini akan merasa bahwa manusia itu adalah makhluk segala-galanya. Karena kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang kompleks dengan berbagai kebutuhan dan masalah. Dalam bimbingan konseling, pelayanan yang diberikan terhadap konselor ini akan memahami seluruh aspek kehidupan individu, baik fisik, emosional, sosial, maupun secara mental. Hal ini juga dikarenakan tingkah laku manusia ini, setiap manusia ini berbeda-beda. Nah, karena setiap tingkah laku manusia ini dapat diterima atau tidak diterima oleh layaknya khalayak manusia ataupun bimbingan konseling, karena tingkah laku ini mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, bisa berupa tindakan fisik maupun mental yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan lingkungan. Ini seorang siswa ini akan menunjukkan rasa hormat kepada guru dan teman-temannya atau yang berperilaku baik dalam situasi sosial. Tingkah laku ini sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat di sekolah. Kalau misalkan itu contoh tindakan yang diterima oleh sekolah, ini juga ada tindakan yang tidak diterima dari pihak sekolah, yaitu misalnya seorang siswa yang terlibat dengan perundungan, mencuri, atau berbicara kasar kepada temannya. Nah, tingkah laku ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima secara sosial dan tidak mendukung hubungan yang sehat. Nah, itu saja yang dapat aku sampaikan mengenai kasus membolos pada saat jam pelajaran dan asas-asas bimbingan konseling. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.